Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pemirsa ICBS TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kemuliaan, salah satu cara untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara beriman dan bertakwa kepadanya. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang disebut dengan takwa tersebut? Para ulama memberikan definisi ringkas. Adapun yang disebut dengan takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ciri dari orang-orang yang bertakwa tersebut? Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan ciri dari orang bertakwa tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa tersebut. Di antaranya adalah yang pertama Allah menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Jadi ciri dari yang pertama orang-orang yang bertakwa tersebut adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Kalau kita ada melihat orang yang kaya, yang mempunyai kelebihan harta, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu adalah hal yang biasa saja. Namun kalau kita lihat ada orang yang mungkin mempunyai kekurangan di dalam hidupnya, namun senantiasa menyisihkan sedikit hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah, maka ini barulah hal yang luar biasa. Pemirsa ICBS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meniru apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah baik ketika mereka dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Contohnya, ketika terjadi perang Tabuk, yang mana ketika itu kaum muslimin sedang berada di musim paceklik, itu para sahabat senantiasa atau tetap menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa harta yang sangat banyak. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Aku menginfakkan separuh dari hartaku." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah yang kamu sisakan untuk keluargamu?" Dia menjawab, "Aku menyisakan setengah hartaku untuk keluargaku." Tak lama kemudian datang jugalah Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa harta yang lebih banyak dari Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Aku menginfakkan seluruh hartaku di jalan Allah." Ketika Rasulullah bertanya, "Apakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apakah yang kamu tinggalkan untuk anak dan istriku?" Abu Bakar menjawab, "Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Lihatlah bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mereka senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah baik ketika mereka dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi oleh sebab itu ciri dari orang bertakwa yang pertama adalah senantiasa menginfakkan hartanya baik itu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Adapun ciri dari orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitunya orang-orang yang senantiasa bisa menahan amarahnya. Kenapa orang yang bisa menahan amarah adalah di antara ciri dari orang-orang yang bertakwa? Karena dengan amarah itu sering menimbulkan pertikaian. Dengan adanya amarah itu sering menimbulkan perkelahian. Tak sedikit terjadinya konflik di rumah tangga itu disebabkan
karena tidak bisa menahan rasa marah. Betapa banyak terjadi perkelahian di tengah-tengah masyarakat itu disebabkan karena tidak mampunya menahan rasa amarah. Rasulullah SAW pada suatu hari itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, berikanlah nasihat kepadaku. Ausini ya Rasulullah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? La taghdab. Janganlah kamu marah. Faraddada miraran. Orang tadi kembali bertanya kepada Rasulullah, Ausini, berikanlah nasihat kepadaku. Rasulullah kembali menjawab, La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya marah itu asalnya adalah dari setan, dan setan terbuat dari api, dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Oleh sebab itu, kalau kita sedang marah, maka salah satu cara meredamnya adalah dengan cara mengambil air wudhu. Pemirsa ICBS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri dari orang yang bertakwa selanjutnya adalah wal afina anin nas, yaitunya saling memaafkan sesama manusia. Selain kita bisa menahan rasa marah, kemudian juga di antara ciri dari orang bertakwa selanjutnya adalah saling memaafkan sesama manusia. Karena dengan memaafkan itu tidak akan mengurangi atau merendahkan harkat dan martabat kita. Bahkan malah dengan saling memaafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada kita. Marilah kita tiru bagaimana Rasulullah SAW, beliau adalah seorang manusia, seorang Rasul yang memiliki rasa pemaaf yang sangat besar. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika pada suatu hari Rasulullah pergi berdakwah ke satu daerah yang bernama Taif. Namun apa yang didapati oleh Rasulullah SAW? Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, Rasulullah dihina. Bahkan Rasulullah SAW dilempari dengan batu sampai Rasulullah berdarah. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak marah tentang apa yang telah dihadapinya. Bahkan ketika malaikat penjaga gunung berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya engkau menyuruhku untuk menghancurkan penduduk Taif ini, niscaya aku akan mengangkat kedua gunung ini dan melemparkannya kepada penduduk Taif tersebut sehingga tidak ada satupun yang tersisa dari mereka. Oleh sebab itu, di antara ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang suka memaafkan di antara sesama manusia. Adapun ciri dari orang yang bertakwa yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan, adapun yang disebut dengan muhsinin tersebut adalah orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika ada orang yang mencaci kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, kita tidak membalasnya, maka itulah yang disebut dengan muhsinin. Ketika ada orang yang tidak suka kepada kita, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita memaafkannya dan menolong ketika dia membutuhkan bantuan, maka itulah yang disebut dengan muhsinin. Hal ini juga sejalan dengan hadis dari Rasulullah SAW. Ittaqillaha haitsu ma kunta, dan bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapusnya. Maka itulah di antara ciri dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa tersebut, dan termasuk kepada golongan orang-orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.